Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Safa. Saya dari kelas 8I. Saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 1 Sangatta Utara. Saya akan mempresentasikan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia kembali di bawah pemerintah kolonial Belanda, pemerintahan dipegang oleh Komisaris Jenderal. Komisaris ini terdiri dari Komisaris Jenderal Elout dan Buskes yang konservatif, serta Komisaris Jenderal Van der Capellen yang beraliran liberal. Untuk selanjutnya, pemerintah di Indonesia dipegang oleh golongan liberal di bawah pimpinan Komisaris Jenderal Van der Capellen 1817-1830. Selama memerintah, Van der Capellen berusaha menggaruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang diambil adalah dengan meneruskan kebijakan Raffles, yaitu menyewakan tanah-tanah terutama kepada bangsawan Eropa oleh kalangan konservatif. Seiring dengan kesulitan ekonomi yang menimpa Belanda, kebijaksanaan ekonomi liberal dianggap gagal. Kegagalan Van der Capellen menyebabkan jatuhnya kaum liberal, sehingga menyebabkan pemerintahan didominasi kaum konservatif. Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan kebijakan politik dan ekonomi konservatif di Indonesia. 1. Tanam paksa. Pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut, apalagi ketika awal abad 20. Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutupi kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Ketentuan kebijakan tanam paksa. 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihan dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanam wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3.
Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memandai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 2. Politik pintu terbuka. UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka yang membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksud agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa. Adanya UU Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat seperti berikut. 1. Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi. 2. Rakyat menderita dan miskin. 3. Rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor. 4. Timbul pedagang perantara. Pedagang tersebut pergi ke daerah pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjual kepada grosir. 5. Industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik. 3. Politik etis. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat besar. Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat. Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis dan politik balas budi, karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan Van Deventer ada 3 hal, sehingga sering disebut trilogi Van Deventer. Berikut 1. Irigasi atau pengairan. 2. Edukasi atau pendidikan. 3. Migrasi atau perpindahan penduduk. Penyimpangan. 1. Irigasi. Pengairan atau irigasi hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat sangat tidak dialirkan air dari irigasi. 2. Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah pendidikan ditujukan untuk yang mampu. 3. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditunjukkan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.